Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyuda, masih di Screen History 98. Nah guys, bagi kalian yang baru mampir di sini, kalian boleh banget nih untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like juga komen, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan nih update-update video tentang kami nih guys. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas nih tentang film-film horor, Halloween dan Jepang ya, maaf. Nah, di video kali ini kita akan mencoba nih merekomendasikan beberapa film horor yang berasal dari negara-negara Asia Tenggara nih guys. Itu beberapanya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Laos, Brunei, dan yang lainnya guys. Itu yang saya sebut itu adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. So, bagaimana filmnya guys? Apa saja filmnya? Langsung saja kita masuk, ini dia videonya. สาระพวกนั้นสักทีนะเราอาจจะตาฝาดเองก็ได้ Nah guys, di rekomendasi pertama ada film yang berasal dari negara Thailand ya, yaitu film berjudul La La Land. Film ini dirilis pada tahun 2011 dan ini merupakan salah satu film yang tidak bisa kalian lewatkan kalau bicara tentang film horor Thailand. Film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang baru saja pindah ke sebuah rumah di daerah La La Land. Di luar, La La Land tampak seperti perumahan biasa yang tenang, padahal di sana pernah terjadi pembunuhan massal yang menghantui para warganya. Namun lama-kelamaan keluarga tersebut merasa janggal dan semakin enggak nyaman guys dengan kejadian aneh di lingkungan tempat tinggal mereka yang baru ini. Akan tetapi mereka juga tidak punya pilihan selain tinggal di La La Land karena keterbatasan ekonomi. Nah, kalau kalian jadi mereka, apa yang kalian lakukan guys? Apakah kalian tetap tinggal atau kalian akan pindah dari tempat tersebut guys? Kalian bisa komen di bawah. Lisa kan sekarang sudah besar. Kamu harus jaga nenek. Nah guys, di film selanjutnya ada film yang datang dari Indonesia ya, yaitu film Danur Trilogi. Danur ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah atau buku karya Risa Saraswati yang berjudul Gerbang Dialog Danur, yang berasal dari pengalaman pribadi dari Risa itu sendiri. Film Danur Trilogi Danur ini dibintangi oleh Prilly Latucina. Nah, kalian tahu guys apa arti Danur? Danur ini berarti atau Danur ini adalah air yang keluar dari bangkai atau mayat yang sudah busuk nih guys. Film Trilogi Danur ini mengisahkan tentang Risa, seorang gadis indigo yang kesepian. Risa yang dapat melihat makhluk gaib akhirnya justru berteman dengan 3 bocah laki-laki yang tak kasat mata yang bernama Jason, Peter, dan William. Nah, kebayang guys bagaimana dia tidak bisa atau dia bisa dibilang introvert ya guys, dia tidak berteman dengan manusia, justru dia berteman dengan makhluk gaib. Nah, untuk mengingat atau melihat cerita singkatnya atau cerita lengkapnya, kalian bisa nonton langsung filmnya guys, karena filmnya kalau tidak salah tidak terbagi dari beberapa sequel dan season-season ya guys. เข้ามาทำอะไร ไม่มีอะไร Di rekomendasi selanjutnya ada film yang berjudul The Urban Child yang dirilis pada tahun 2011. Film The Urban Child ini merupakan sebuah film horor yang berasal dari Thailand dengan background menceritakan mengenai aborsi ini. Film ini enggak hanya menyuguhkan sisi horor aborsi, tapi juga memberikan pesan kemanusiaan tentang aborsi. Intinya film ini menceritakan tentang kisah aborsi yang bakal menjadi senjata makan tuan nih guys. Nah, yang menarik dari film The Urban Child ini, film ini diangkat dari kisah nyata di Thailand tentang penemuan janin-janin hasil aborsi yang jumlahnya sangat fantastis, yaitu 2002 janin. Masih dari negeri Thailand, film selanjutnya berjudul film Shutter yang dirilis pada tahun 2004. Nah, film Shutter ini merupakan film horor Thailand yang sangat terkenal pada zamannya, yang bisa dibilang sangat merupakan film horor terbaik Thailand pada masanya. Saking bagusnya film Shutter ini bahkan diadaptasi juga oleh Hollywood dan Bollywood nih.
Film ini diperankan oleh Ananda Everyman, Nathan Werrajnut, dan Achita Sikamana. Pengirian film shooter ini bermula ketika Jen dan pacarnya Pan, yang merupakan seorang fotografer, terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil yang menewaskan seorang perempuan muda. Karena panik, keduanya justru membiarkan perempuan tersebut atau mereka melakukan perempuan yang mereka tabrak itu tergeletak di jalanan. Itu bisa dibilang tabrak lari ya. Beberapa perbuatan yang mereka lakukan tersebut berujung pada teror yang muncul pada kamera Tan. Setiap foto yang diambilnya menunjukkan hal-hal aneh seperti muncul bayangan putih, garis putih, hingga muka orang yang nggak ada di dunia nyata nih guys. Oke, di rekomendasi selanjutnya guys, datang dari Indonesia, yaitu film berjudul Pengabdi Setan. Film karya Joko Anwar ini diadaptasi dari film judul yang sama yang diadaptasi pada tahun 1980-an. Yang berjudul sama, yaitu film Pengabdi Setan. Bercerita tentang sebuah keluarga yang berjuang untuk mengatasi masalah finansialnya setelah sang ibu meninggal karena sakit keras. Namun anak-anaknya justru merasa sang ibu masih ada di rumahnya. Suasana makin menyeramkan ketika mereka menyadari rahasia besar sang ibu. Diketahui datang nggak cuma dari menjenguk, melainkan juga menjemput mereka. Setelah menonton film Pengabdi Setan, kalian bakal tahu nih, akan sharing Mersa Parno nih setelah salah satu ketikanya mendengar suara lonceng yang juga yang booming ya. Seperti seiringan bunyi dengan sang ibu yang juga menontonnya pasti juga akan merasakan suasana yang menegangkan pada saat mendengarkan lonceng tersebut nih guys. Buat bapak aku macam ni. Kau sihir dia sampai dia sakit. Lebih baik kau ambil darah. Nah, di film selanjutnya ada film yang datang dari negeri jiran Malaysia. Film ini berjudul Munafik, yaitu sequel dari Munafik 1 nih guys. Munafik 2 yang sequel dari Munafik 1 yang dirilis pada tahun 2016. Merupakan film Malaysia yang paling banyak ditonton sepanjang sejarah negara tersebut. Film horor ini kental dengan nuansa dakwah Islami. Nah, film pertamanya masih bercerita tentang exorcism syar'i ini atau ruqyah yang secara Islam. Secara keseluruhan nggak ada hal nih yang baru di film Munafik 2. Masih menampilkan dialog dramatis dan pengambilan gambar yang angle-nya masih ekstrim. Nggak lupa juga dengan jump scare-nya yang menambah seramnya film ini nih guys. Konflik dan alurnya pun masih mirip dengan cerita pertama. Seolah nggak dikasih nafas, pengirian dari yang bertubi-tubi dari film ini menjadi senjata dari film Munafik 2 ini guys. Oke guys, kita sudah datang ke rekomendasi terakhir, film dari Indonesia yang berjudul film Sebelum Iblis Menjemput yang dirilis pada tahun 2018. Nah, Timo Jantono ini guys memang sudah terkenal dengan sutradara film horor yang menakutkan di Indonesia. Timo nggak pernah segan menambah kisah thriller dan berdarah-darah dalam filmnya. Salah satu karya terbaiknya yaitu film Sebelum Iblis Menjemput yang dibintangi oleh Chelsea Islan dan Pevita Pierce. Film Sebelum Iblis Menjemput ini menceritakan sebuah rumah tua dan pemiliknya Lesmana yang meninggal secara mengerikan dengan menyebabkan yang misterius atau meninggal secara misterius guys. Anak-anak Lesmana tentu berusaha mengungkap penyebab kematian dari ayahnya tersebut dan malah menemukan suatu rahasia kelam yang mengecam nyawa semuanya atau nyawa mereka semua nih guys. Nah, ini saja video yang terakhir ya guys. Oke guys, itu saja video kali ini tentang beberapa film horor yang memiliki rating tertinggi atau yang terbaik di Asia Tenggara nih guys. So, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, kalian boleh banget ya guys untuk tolong support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like juga komen, lalu nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan nih update terbaru tentang video kami. Dan juga kalian yang lagi memiliki ide tentang konten yang akan kita bahas, baik itu berupa film, seputar dunia, seputar pengetahuan dunia, seputar hal yang viral dunia, kalian boleh banget untuk komen di bawah agar menjadi referensi untuk konten kami selanjutnya. So, saya Wahyu Diasar pamit undur diri, saya akhir dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.